Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin thumma ila ruhi jami' masyayikhina wa khususan man amara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan kama ya'tul fatah wa jami' masyayikhina wa jami' masyayikhati al-balda hadhihi al-qaryah as-salatu khiniyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidina fi maqasidihim wa nastaghfir rabbahum sakiyat tahira hadzal majlis mubarak ala hadhihi min kulli salih hajjan ali khairatid dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Daimil ifdali 'azimin nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Maula Bilal al-Badri al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi khair sahbin wa al. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al-Istiqomah dan kepada hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula panjenengan sedaya diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat umur dan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sakit ketemu bulan Ramadan, bisa berjumpa bulan Ramadan, itu sudah nikmat yang besar dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sebelumnya melaksanakan ibadah Ramadan dengan kita, tetapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah. Tahun ini sudah tidak bisa lagi beribadah, tetapi jenengan kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah berupa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau sudah diketemukan dengan bulan yang mulia, berarti Gusti Allah yakin kalau kita bisa untuk menghidupkannya. Maka cocok sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi SAW. Sungguh celaka orang-orang yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi malah tidak mendapatkan ampunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan ampunan. Gusti Allah membuka pintu surganya, menutup pintu nerakanya. Rahmatnya dikucurkan. Tetapi kalau sudah ketemu bulan Ramadan tidak dapat ampunan, malah dapat sebaliknya, maka sungguh ia adalah orang yang celaka, sungguh ia adalah orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Nikmat berikutnya ma'asyiral hadirin adalah nikmat bisa menghidupkan bulan Ramadan. Ketemu dengan bulan Ramadan saja sudah nikmat, lantas bisa menghidupkan bulan Ramadan itu nikmat yang lain lagi. Nikmat yang lebih besar, nikmat yang lebih agung. Yang mana orang-orang yang bisa menghidupkan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang mendapatkan taufiknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taufik? Taufik itu adalah tatkala Gusti Allah menggampangkan seorang hamba dalam beribadah. Tatkala Gusti Allah mendekatkan seseorang hambanya dengan ibadah, mudah ibadah, gampang ibadah, senang ibadah, itu namanya diberikan taufik. Kalau ulama akidah mendefinisikan khalqu qudratil ta'ati fil 'abd, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang lebih dalam ibadah, itu namanya taufik. Contohnya kayak jenengan dikasih kesempatan kali Gusti Allah buat hadir majelis-majelis ilmu. Padahal sajane wayahe napa? Tilem enakan tidur nggih. Kalau enak-enakan enak turu, tapi Gusti Allah nakdirkan jenengan hadir di majelis ilmu. Masih toh turu di majelis ilmu boten napa nggih, tetep kecipratan pahala nggih. Sak doe-doene kita lek di majelis ilmu insyaallah tetep kecipratan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu namanya taufik.
digampangkan dalam ibadah, didekatkan dengan ahli-ahli ilmu, didekatkan dengan Gusti Allah. Orang-orang yang mendapatkan taufik ini adalah orang-orang yang mahal. Bagaimana seperti itu? Buktinya Gusti Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu kali saja kata taufik di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Kata taufik itu di dalam Al-Qur'an hanya ada satu kali saja. Dan sesuatu semakin jarang adanya menunjukkan semakin mahal nilainya. Orang-orang yang mendapatkan taufiknya Gusti Allah sudah digampangkan menuju ibadah, sudah digampangkan cinta dengan orang soleh, cinta dengan Gusti Allah. Berarti adalah orang-orang yang mahal. Sudah dijadikan orang yang istimewa, lantas menjauh, berarti itu orang yang gagal paham. Orang yang kecelek, tertipu. Padahal sudah dapat kenikmatan, lantas dia membuang nikmat itu dari dirinya. Bahkan kalau ulama mengatakan hal yang terpenting yang ada di muka bumi ini adalah taufik. Orang kalau nggak ada taufik, ibadahnya akan terasa hampa dan kurang. Orang bisa mengaji itu bukan karena bisa memandang. Orang bisa mengaji bukan karena bisa melihat. Orang bisa mengaji bukan karena pernah belajar ngaji, tetapi karena taufiknya Gusti Allah. Banyak orang yang tidak bisa melihat, tetapi lebih rajin ngajinya daripada orang yang melihat. Yang matanya tidak ada minusnya saja, terang benderang, padang jinglang. Ketika buka Al-Quran langsung pedes ngantuk. Malah sebaliknya, ada orang yang sama Gusti Allah dikasih nikmat tidak bisa melihat, malah rajinnya lebih banyak, ngajinya lebih banyak. Dengan Al-Quran braille napa niku istilahnya nggih. Tambah sregep. Itu namanya taufik. Ada orang yang badannya sehat bugar, tetapi ibadahnya cukupan, cuma sekedar menuntaskan ibadah wajib tok. Sholatnya 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ngerti qobliyah, tidak ngerti ba'diyah, tidak ngerti sunah-sunah, duha, istikharah dan lain-lain. Tetapi ada orang yang sama Gusti Allah diberikan nikmat sakit, tidak bisa berdiri, kadang sholatnya lebih banyak. Itu namanya taufik. Kalau orang tidak ada taufiknya, ibadahnya nggak akan sempurna, nggak akan menjadi lengkap. Makanya kita banyak-banyak minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang mulia, agar dijadikan orang-orang yang mahal. Sama kayak puasa. Ada orang usianya sudah tua, tapi tetap puasanya hanya sekedar mencegah makan dan minum. Ada anak-anak yang masih kecil bahkan belajar puasa, bisa jadi mereka ibadahnya lebih khusyuk daripada yang tua. Itu namanya taufik. Ada juga yang ketika Ramadan puasa, betul puasa, tetapi majelis rasan-rasannya tidak dibubarkan. Perkumpulannya pergunjingan, rasan-rasan tetap dilaksanakan. Atau toh tidak bikin majelis, lihat TV, tetap nyetel TV, dilihat infotainment, berita-berita terbaru, gosip-gosip terbaru. Saya tidak rasan-rasan Ustaz, cuma dulu gosip toh. Podo ae, ditutup mati TV-nya, diganti dengan Al-Quran. Cuma sebulan saja, kesempatan tidak akan datang dua kali. Makanya kita jaga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua adalah bisa menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, diberikan taufiknya, maka harus kita jaga. Karena nikmat itu senantiasa ada selama kita pintar jaganya. Nikmat itu titipannya Gusti Allah.
Nikmat itu titipane Gusti Allah. Taufik itu titipane Gusti Allah. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Yang ada di kita ini mung titipan, hanyalah titipan. Dan yang namanya titipan itu bebas sesuai dengan yang menitip. Terserah yang nitip, terserah Gusti Allah. Kapanpun mau ngambil, itu haknya Gusti Allah. Kalau kita tidak pinter jaga-jaga, ya Gusti Allah bakal ngambil. Jenengan nitipkan sarung kepada orang lain. Jenengan punya sarung, terus tumbas sarung dan meriayan. Hari raya sudah beli sarung dari sekarang. Sarung apa niku sing mahal niku nggih? Sarung BHS misal. Jenengan nabung 1 tahun, tumbas sarung BHS yang 10 juta. Terus jenengan mau ngecat rumah, akhirnya nitip sarungi. Woi kita eman-eman iki. Aja sampai kena cat. Tak titipno tanggoku wae. Terus jenengan titipkan ke tetangga. Pak, nitip ya, Pak. Nitip sarungnya, Pak. Ini saya usaha beli sarung ini, jangan sampai sarung ini rusak. Lantas sudah jenengan titipkan, moro-moro yang dititipi make sarungi. Apakah jenengan bakal seneng? Enggak. Kenapa? Karena cuma titipan aja. Jenengan cuma titipkan dan tidak memberikan izin buat make. Atau jenengan kasih izin, Pak monggo ini saya titipkan sarung saya, terus kalau jenengan mau pakai buat ibadah monggo, biar saya kecipratan pahala. Daripada nganggur jenengan pakai aja buat sholat, buat ibadah, buat ngaji. Malah dipakai buat ngepel, atau dipakai buat kerja, buat ngecat juga, misal. Yang nitipi tidak bakal seneng. Kenapa? Karena dipakai tidak sesuai dengan izinnya. Diambil sarungnya. Aduh, ini nggak bisa dikasih amanah. Tidak bisa diberi amanah. Tak ambil aja sarungnya daripada tambah rusak. Walillahil matsalul a'la. Kita nggak menyamakan Gusti Allah dengan makhluk, tetapi hanya sebuah analogi gambaran. Kalau kapanpun nikmat itu bisa dicabut oleh Gusti Allah. Sekarang kita merasakan nikmatnya ibadah, maka kita jaga nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Mempergunakannya dengan sesuai yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gampang mendekati gampang hadir majelis ilmu, maka datanglah majelis ilmu terus. Jangan malah di rumah aku lah gak iku apa. Aku lah sregep ngaji ning kok wis gampang. Dadi gak sregep. Dicabut nikmate kali Gusti Allah. Dijaga istiqomahnya, senantiasa menjaga nikmat-nikmatnya Gusti Allah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita ketika bulan Ramadan hendaknya mencurahkan seluruh tenaga kita untuk menghidupkan hari-harinya. Lah Kanjeng Nabi niku persiapan bulan Ramadan sejak bulan apa? Sejak bulan Rajab. Persiapan buat bulan Ramadan sejak bulan Rajab. Nah, kita persiapannya kapan? Kalau disamakan dengan persiapannya Kanjeng Nabi jauh. Kita bulan Sya'ban aja bingung baju hari raya. Bulan Sya'ban aja kita sudah bingung baju hari raya. Nggak bingung poso nih. Kalau kita mengatakan bahwasannya kita mengatakan bahwasannya kita tidak semangat disebabkan karena syaitan, maka salah. Karena Ramadan itu adalah satu-satunya bulan, atau puasa adalah satu-satunya ibadah yang menunjukkan bahwasannya kesalahan itu sumbernya tidak selalu dari syaitan. Ya kan, saya masih awam, saya seringkali terbisik hawa nafsu syaitan. Makanya saya Ramadan tidak bisa semangat. Tuh, nggak gampang sekarang menyalahkan syaitan. Syaitan tidak gampang bisa disalahkan. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu. Wa tusaffadu syayatin, dawuh Kanjeng Nabi. Lah sekarang Ramadan mau nyalahkan syaitan tidak bisa. Kenapa? Karena syaitannya adalah dirinya sendiri. Lawan syaitan dikerangkeng kok. Misalnya bulan-bulan yang lain bisa menyalahkan syaitan. Malas ibadah, ini saya karena kena bisikan syaitan. Malas sholat, saya tertipu daya syaitan. Malas sedekah, syaitan. Titik-titik syaitan
disalahno nggih. Kesandung ae iso nyebut seton. Iso nyalahno seton. Orang kesandung ngamuk-ngamuk, seton sing disalahkan setan kan gitu. Tapi kalau Ramadan enggak bisa. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena seton dibelenggu. Ibadah males, ngaji males. Enggak bisa nyalahkan seton. Yang salah adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu kita. Sampai Imam Busiri niku beliau mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radha'i wa in taftimu yanfatimi. Hawa nafsu itu kayak anak kecil. Kayak anak kecil yang masih nyusu, dia bakal ngempeng terus selama tidak disape. Kan banyak ya, khususnya yang sekarang niku kami sering mendapati anak-anak SMP itu masih biasa kedot, sampai gigi ini gigis hitam, karena biasa kedot gak disape. Nah hawa nafsu pun juga seperti itu, dia nggak bakal menghindar dari kita, nggak bakal menjauh dari kita kecuali kita putus sendiri, kecuali kita sape. Khubir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Kecuali kalau kita stop hawa nafsunya, maka hawa nafsunya tidak bakal menguasai kita. Jadi seakan-akan syaitan itu buat pelatihan selama 11 bulan, pas di Ramadan dilepas. Dilepas. Jadi Ramadan adalah satu-satunya ibadah yang memang saatnya satu-satunya bulan yang memang saatnya kita mengakui kesalahan kita sendiri. Pinter-pinter mengakui kesalahan. Jadi tidak asal menyalahkan yang namanya syaitan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu nikmat kedua, nikmat bisa menghidupkan bulan Ramadan. Nikmat yang ketiga ma'asyiral hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bulan Ramadan adalah bisa membaca kalam-kalamnya. Bisa mengkaji Al-Qur'an. Ini diantara bentuk menghidupkan Ramadan juga, tetapi dipisah karena Ramadan ini adalah bulannya Quran khusus. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan Kanjeng Nabi SAW itu ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada beliau dan mentalqinkan Al-Quran dan membacakan Al-Quran. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan malaikat Jibril itu setiap setahunnya 2 kali menghatamkan Quran di hadapannya Kanjeng Nabi. Tetapi di akhir hayatnya beliau dalam 1 bulan malaikat Jibril datang 2 kali, menunjukkan antusias mengaji Al-Quran yang tinggi. Kanjeng Nabi SAW beliau pun juga antusias dalam mengkaji Al-Quran. Cuma cara ngajinya Kanjeng Nabi beda, karena Kanjeng Nabi niku khusus beliau memiliki sifat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu sebuah mukjizat. Kalau kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu kekurangan, tapi kalau Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu namanya kelebihan, mukjizat. Biar Al-Quran tidak bisa dikatakan kalau itu ucapan Kanjeng Nabi. Sempat kemarin ada bercanda, ada anak SMA bercanda, Ustaz, saya ngapain belajar baca, belajar nulis bahasa Arab, lawan Kanjeng Nabi tidak bisa maca, tidak bisa nulis. Ya salah. Hikmahnya Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis niku biar Al-Quran tidak bisa dituduh ucapannya Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, berarti Al-Quran murni dari Gusti Allah. Saat belajar di Kanjeng Nabi itu orangnya yang paling cerdas. Sayyidina Ali yang cerdas, apalagi Kanjeng Nabi SAW. Cuma memang sama Gusti Allah ditakdirkan tidak bisa baca. Tapi Kanjeng Nabi mengutus para sahabatnya untuk belajar bahasa. Kanjeng Nabi mengutus para sahabatnya buat belajar baca. Kanjeng Nabi mengutus para sahabatnya buat belajar nulis. Seringkali ketika berperang, orang-orang tawanan perang itu dikasih bebas bersyarat. Kami bebaskan, asalkan kamu mengajar atau setiap orang di antara kalian mengajar 10 anak daripada kami. Mengajar baca dan tulis. Sudah ngajari baru tak bebaskan. Sampai kayak gitu loh Kanjeng Nabi. Lah kita umat Kanjeng Nabi males baca. Salah. Umat Kanjeng Nabi ini malah yang harus sering baca. Surat yang diturunkan, Iqra, bacalah.
Kadang kalau ada WhatsApp sekarang ini belum baca sampai akhir langsung dikirim. Chatnya panjang, belum baca langsung dikirim, dipelajari dulu, dicek dulu. Nah, Kanjeng Nabi SAW antusias dalam mengaji Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, kita pun juga dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk antusias dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diantara yang bisa memberikan syafaat kita kelak di hari kiamat. Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabih, datang memberikan syafaat buat orang-orang yang mengaji. Lah, nikmatnya ngaji Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya pertama dilipat gandakan kali Gusti Allah. Ibadah-ibadah sunnah bernilai wajib, ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan kali Gusti Allah. Ngaji Al-Quran di Ramadan beda, nggak kayak di luar bulan Ramadan. Tambah nikmat yang kali Gusti Allah berikan adalah kita lebih leluasa dalam ibadah. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan kadang sungkan bawa Quran, diliri'i, atau lagi perjalanan bawa Quran itu kok rasanya tidak penak. Tapi kalau bulan Ramadan semuanya pada mengaji, semuanya pada paham, semuanya pada sadar kalau ini adalah bulan Ramadan. Jadi rasa malunya itu berkurang. Dengan sambil kerja sambil ngaji itu rasanya lebih enak bulan Ramadan. Insya Allah nggak ada malunya. Tambah seneng, tambah pede. Tapi kalau selain bulan Ramadan kan ada rasa beratnya. Nah, ini sudah digampangkan kali Gusti Allah buat ibadah, maka kita manfaatkan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain selain mengaji Al-Quran, kayak sholat duhanya, kayak sholat. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita sungkan, dianggap apa. Tetapi kalau Ramadan sungkannya itu hilang, maka dimanfaatkan mumpung sungkannya hilang. Sampai Kanjeng Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, wahai surga, ista'iddi wa tazayyani, siap-siaplah kalian wahai surgaku, dan berhiaslah kalian wahai surgaku. Kenapa? Li'ibadi ausyaka ayyastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Ini loh ada hamba-hambaku yang mana mereka bakal masuk ke dalam engkau, ke dalam surga, karena sudah capek dari kehidupan duniawi. Orang-orang yang menghidupkan Ramadannya senantiasa mentadarus Al-Quran itu dianggap oleh Gusti Allah orang-orang yang sudah lelah dengan kehidupan dunia, ngejar akhirat, dan balasannya adalah surganya Gusti Allah. Bukan hanya surga biasa, tapi surga yang sudah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat berikutnya bisa yang pertama yang ketiga adalah nikmat bisa mengkaji Al-Quran, dan nikmat yang keempat adalah bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk banyak-banyak duduk dengan orang soleh. Ketika kita bisa duduk dengan orang soleh, itu adalah nikmat tersendiri. Khususnya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu kemuliaan, di dalam Ramadan lebih mulia lagi. Karena satu-satunya yang bisa menghantarkan kita kepada Gusti Allah dengan cepat adalah mendekatkan diri dengan orang-orang yang kenal dengan Gusti Allah. Kita punya hajat, ini urusan duniawi, misal punya hajat di rumah sakit. Kalau kita kenal dengan orang-orang yang kerja di dalam rumah sakit, maka urusan dalam rumah sakit kita akan lancar. Bukan saudara, nggak harus saudara, kenal tok aja kadang kita dibantu karena sering kumpul dengan mereka. Nah, kalau pengen dekat dengan Gusti Allah, ya maka banyak-banyaklah kumpul dengan orang-orang yang kenal dengan Gusti Allah. Para ulama, para sholihin,
jangan malah dijauhi. Orang-orang soleh, khususnya yang sepuh-sepuh, misalnya ada kiai, ada habaib, kita harus semakin ta'zimi dan semakin dekati. Jangan sampai termakan berita ini dan itu sehingga kita tidak mau ngaji atau tambah menjauh. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nurnya pada majelis-majelisnya orang soleh. Dan tatkala kita berkumpul dengan orang soleh, walaupun kita tidak soleh, karena nurnya Gusti Allah diberikan kepada majelis-majelisnya mereka, secara tidak langsung kita bakal kecipratan nurnya tersebut. Kanjeng Nabi SAW memberikan analogi gambaran, orang kalau kumpul dengan penjual minyak wangi, maka mau tidak mau bakal bau wangi. Jangan datang ke tempat jualan minyak wangi, walaupun tidak beli, mek lihat tok, tetap bakal jadi wangi. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kumpul dengan nafikhul kir, kalau tahu Kanjeng Nabi, ya pekerjaan yang berat dah, pekerjaan yang kasar, aromanya tidak sedap, atau ada orang kerja di TPS, tempat apa? Pemungutan suara, sampun Pak, tempat pembuangan sampah, mau jenengan buang sampah, ndak buang sampah ya tetap ketularan bau. Nah, duduk dengan orang-orang soleh, walaupun kita tidak soleh, bakal tetap kecipratan nurnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, saya tidak pantas karena saya terlalu banyak dosa. Saya tidak pantas karena saya terlalu jauh dari Gusti Allah. Saya tidak pantas karena saya tidak pernah ikut ngaji. Ya kita aja, malah jenengan itu yang lebih pantas buat ngaji. Semakin jauh dari Gusti Allah ya semakin pantas buat ngaji. Semakin banyak berdosanya semakin pantas buat ngaji. Apalagi dari diri kita pun tidak ada yang luput dari dosa. Maka perbanyaklah kita kumpul dengan orang-orang soleh. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Dan nikmat yang terakhir yang saya sebutkan pada pagi hari ini adalah dilipat gandakannya amalan ibadah. Nikmat dilipat gandakan amal ibadah ini sudah sangat membantu atau sangat murahnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah riwayat dalam kitab Al-Bada'i Al-Ghaliyatul Athman karangan Habib Segaf bin siapa lupa Al-Idrus. Beliau mengatakan umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu usianya tidak panjang. Usianya tidak panjang dan ibadahnya tidak rajin. Kalau dikatakan rajin enggak, karena sholat 5 waktu dan itu pun hasil diskon, itu pun juga keberatan. Subuh berjamaah berat, isya berjamaah berat. Umat Kanjeng Nabi umurnya tidak panjang, dan umat Kanjeng Nabi niku ibadahnya tidak pati sergep. Tetapi berkat sayangnya Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, Gusti Allah pengen ngasih kesempatan buat umat Kanjeng Nabi agar bisa mendapatkan pahala sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang, kesempatan ibadahnya lebih panjang, ratusan tahun usianya. Umat Kanjeng Nabi mabaina sittin wa sab'in, 60 sampai 70-an tok tahun umurnya. Kanjeng Gusti Allah pengen ngasih kesempatan buat umat Kanjeng Nabi. Caranya adalah dengan dilipat gandakan ibadahnya, pahala ibadahnya ketika bulan Ramadan. Nah, itu nanti setara dengan umat-umat terdahulu. Itu hikmahnya. Makanya sunnahnya kita, ibadah sunnah kita dinilai ibadah wajib. Ibadah wajibnya kita dinilai dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya, kalau melakukan dosa pun juga bakal besar dosanya. Bahkan bukan hanya ibadah, aroma mulut, bau mulut disebabkan puasa itu pun juga bernilai ibadah. Bau misik, bau kasturi. Tetapi jangan salah paham, bau mulut ini bukan bau yang disebabkan karena makanan-makanan yang bau. Kayak sahur makan pete, sahur makan jengkol,
terus ndak sikatan karena ngantuk wis sahur mepet, habis sahur segera sholat, habis itu langsung tidur ndak sikatan sampai siang hari, terus berdalih ini lebih wangi daripada minyak misik. Boten gitu, boten, itu salah konsepnya, salah paham. Bau mulut yang bernilai pahala itu adalah bau mulut yang disebabkan dua hal. Yang pertama disebabkan puasa. Orang puasa mau tidak mau mulutnya pasti akan ada aroma yang berbeda. Nggak tahu istilah kedokterannya, saya kurang paham. Pokoknya kayak ada gas dari lambung, intinya gitulah. Yang kedua karena jarangnya berbicara, sedikitnya berbicara menghasilkan aroma mulut yang berbeda. Khususnya Ramadan biasanya banyak orang-orang ngempet ngomongnya ngirit, wedi ngelak. Ngomongnya secukupnya. Ngaji aja kadang nggak disuarakan, nggak bersuara. Padahal afdolnya ngaji itu bersuara. Minimal suaranya terdengar di telinganya sendiri, bukan batin. Oh aku wis khatam 3 kali Al-Quran, temek delok kok. Ngaji ini dalam hati, yo ndak dihitung. Nggak dihitung, ya bersuara. Ngaji itu bersuara. Dibilang baca itu ketika ada suara dilantunkan, minimal telinga kita mendengarkan sendiri. Jangan ngirit ya, jangan ngirit berbicaranya. Bahkan kalau bisa lebih banyak. Kalau bisa jangan sampai ngelak, itu lebih afdol. Tambah ngelak, tambah lemes, tambah gede pahalanya. Malang ini sudah dikasih nikmat kali Gusti Allah, ndak ada semu-semu Sweger Malang, tambah setiap malam dikasih angin yang banter. Mau alasan kepanasan ndak bisa di Malang ini. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, tapi daerah yang lain pun juga sekarang lagi seger. Surabaya infonya juga lagi sering gerimis, Sidoarjo, daerah-daerah panas. Kemarin saya di Bangil itu biasanya panas. Bayangan saya, ya Allah, siang-siang Ramadan di Bangil. Ya Allah, ternyata di Bangil pun juga lagi sering hujan dan sweger. Nah, ini cobaan sebenarnya buat kita. Soalnya hawane dingin gampang ngantuan. Tambah males ngaji. Maka kita cari capeknya. Bagaimana capeknya? Yang kerja tetap kerja. Yang ngajar tetap ngajar. Yang ibu-ibu misalnya punya kebiasaan bersih-bersih rumah, ya tetap bersih-bersih rumah. Kenapa? Cari capeknya. Karena yang dicari itu adalah capeknya. Lah buat apa persiapan dari bulan Rajab lek Ramadan tiba itu rutok? Naumu shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, Ustaz. Kapan menjadi ibadah? Menjadi ibadah kalau melek jadi maksiat. Kalau bangunnya jadi maksiat, baru tidurnya itu ibadah. Kalau bangun ternyata malah mencelakakan orang lain misal, ya lebih baik tidur daripada bangun, itu maksudnya. Tapi lek bangunnya bisa ibadah, ya bangunnya lebih baik. Jadi kita cari capeknya. Sholatnya diperbanyak, ngajinya diperbanyak, kerjanya dilanjut. Atau misalnya ada yang punya pekerjaan berat jadi tukang misalnya, tetap saja diusahakan jangan mokel, tapi tidak ada utur, ini pekerjaan wajib. Saya kerja cari nafkah wajib, berarti sama-sama wajib. Dan Ramadan pun juga wajib. Banyak seperti itu, rela menggugurkan puasanya hanya sekedar demi ngechat. Yang mending ngechatnya tengah malam aja. Atau diatur waktunya. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya diatur waktunya, jangan sampai kerjanya itu malah menghalangi puasanya. Karena memang yang dicari di Ramadan itu adalah capeknya. Makanya kalau di negeri Timur Tengah sana, Ramadan itu adalah bulan yang paling panas, karena musim panas itu terjadi di bulan Ramadan. Wasumia Ramadan, dan Ramadan dinamakan dengan bulan Ramadan li syiddati ramdha, karena hawa yang sangat panas. Namanya Ramadan itu karena hawanya panas. Di Timur Tengah musim panas ya Ramadan. Puncaknya musim panas ya pertengahan Ramadan. Benar-benar haus.
Nah, kalau sekarang kita sama dengan selain bulan Ramadan, ya eman. Makanya Kanjeng Nabi SAW melarang puasa di akhir Sya'ban. Ya, kalau Kanjeng Nabi melarang puasa di akhir Sya'ban. Biar apa? Biar Ramadan itu ada suasana yang baru. Ada orang sengaja, saya tak puasa full bulan Sya'ban biar Ramadan kebiasaan. Nggih. Gak kroso, jangan. Makanya Kanjeng Nabi stop, jangan akhir Sya'ban jangan puasa. Kalau sudah masuk 15 terakhir jangan puasa kecuali punya yang rutinan atau istiqomah. Kenapa? Biar Ramadan itu ada suasana baru, ada hausnya, ada capeknya, ada lelahnya. Dan itu nikmatnya Ramadan. Itu nikmatnya Ramadan. Ya, kita lihat Kota Malang di hari-hari pertama bulan Ramadan, sepi. Paginya sepi, alhamdulillah. Siangnya sepi, malamnya rame. Tapi sayangnya ramenya tidak di masjid, rame ini di jalan. Bukber sampai jam 12 malam. Bukber nopo ini. Seharusnya ramenya di masjidnya. Ini ramenya di jalan. Setelah itu sepi, alhamdulillah lancar. Itu salah. Seharusnya tetap kegiatan dimaksimalkan. Mungkin ada yang belum terbiasa. Sampai ada yang mengatakan mending saya tidak puasa daripada saya tidak sahur. Keringan, kesiangan, gak sempet sahur, lantas gak puasa. Aduh, aku gak kuat. Tambah keluar itu tak lebih baik, tetapi tetap sunnahnya Kanjeng Nabi disuruh sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Minum, makan kurma misalnya, jenengan malas makan kurma atau minum saja, atau gado apa tempe. Yang penting ada sahurnya, itu menjalankan sunnah. Ada yang tidak bisa puasa kalau tidak sahur, lantas memilih tidak puasa daripada kelaparan. Malah dicari di Ramadan itu laparnya, capeknya. Itu beberapa hal nikmat-nikmat yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Nah, semua nikmat tersebut harus kita jaga, sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Dijaga, cara menjaganya dengan meletakkannya, melaksanakannya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di bulan Ramadan malah bikin Gusti Allah murka. Jangan sampai kita di bulan Ramadan malah bikin Gusti Allah kecewa dengan kita. Sudah digampangkan sholatnya, sudah dilipat gandakan ibadahnya, sudah dibuka pintu-pintu surganya, sudah dibelenggu setan-setannya, sudah dipanjangkan umurnya, tapi malah tetap dablek, tidak mau memuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eman, merugi orang-orang ketika bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan yang rahmat, yaitu bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua mendapatkan rahmat-rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ma'asyarul hadirin, di sini ada riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an." Faqala rajulun minal qaum, "Ahya lailatul qadr?" Faqala la. "Alam tara ilal umali ya'malun fa idza farihu min amalihim wufu ujurahum." Kanjeng Nabi SAW dawuh, apabila berada di akhir bulan Ramadan, Gusti Allah bakal mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Kanjeng Nabi, apakah itu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Dijawab sama Kanjeng Nabi, bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada sendiri, ini yang lain. Lalu Kanjeng Nabi kasih gambaran, kalau ada orang sudah bekerja dan bekerjanya itu sudah semaksimal mungkin, ditambah dia ngelembur dalam kerjanya, apakah dia tidak berhak mendapatkan upah?
Ada orang kerjanya maksimal, totalitas, nyenengno bose. Pasti dapat gaji, dan insya Allah gajinya tidak bakal telat kalau orangnya ini terlalu rajin. Atau bahkan ngelembur, pasti kalau dalam urusan duniawi ada upah lembur, ada gaji lemburnya, ada tambahan uang bensin. Nah itu kalau dalam urusan duniawi, itu gambaran dari Kanjeng Nabi SAW. Nah Ramadan pun juga seperti itu. Hamba ni Gusti Allah sudah menghidupkan Ramadannya. Hamba ni Gusti Allah sudah mau capek-capek bulan Ramadan. Hamba ni Gusti Allah sudah mau memanfaatkan waktunya, maka Gusti Allah bakal memberikan balasan di akhirnya, yaitu sebuah ampunan. Nah ini pancingan dan semangat buat kita dari awal. Mumpung masih awal-awal Ramadan, ayo kita tingkatkan semangat kita dalam ibadah. Jangan sampai kendor dari awal. Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, malam takun lahu bidayah muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah. Orang kalau di awal ibadahnya itu tidak semangat, maka endingnya akhirnya bakal jelek. Tapi kalau dari awalnya semangat, insya Allah akhirnya pun juga baik. Nah itu gambaran dan pacuan semangat dari Kanjeng Nabi SAW agar kita bisa memanfaatkan Ramadan dari awal sampai akhir, karena balasan dari Gusti Allah besar, yaitu berupa ampunan. Ramadan adalah tamu bagi kita, dan sebaik-baiknya orang yang didatangi oleh tamunya adalah memuliakannya. Kita kedatangan tamu, lalu kita memuliakan tamu tersebut, maka kita adalah orang yang mulia. Ramadan ini bukan tamu yang biasa, ini tamu istimewa, maka kita sambut dengan ibadah, kita sambut dengan memuliakannya. Bedanya Ramadan dengan tamu-tamu yang lain, kalau tamu yang lain kita muliakan mereka, tapi kalau Ramadan datang kepada kita dan memuliakan kita. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan ibadah kita, tetap semangat. Bagaimanapun keadaan dalam diri kita, tetap Ramadan prioritas dalam ibadahnya, prioritas dalam taubatnya, prioritas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa an babi rahmatika matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirah suril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.